Anda pecinta wisata alam air terjun Madakaripura di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur bisa menjadi salah satu pilihan. Air terjun ini menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan suasana yang sejuk dan asri, menjadikannya salah satu destinasi unggulan bagi para wisatawan. Air terjun setinggi 200 meter ini terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Desa Negara Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dengan ketinggian air mencapai 200 meter, menjadikan air terjun Madakaripura sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa. Tak hanya pesona keindahannya, air terjun Madakaripura juga memiliki sejarah yang menarik untuk disimak, yakni lokasinya menjadi tempat betapanya Pati Gajah Mada untuk yang terakhir kalinya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, simak informasi mengenai air terjun Madakaripura pada video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Adita Putri Wijaya, siswi kelas 9 dari SMP Negeri 1 Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang air terjun Madakaripura, ditinjau dari segi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosial. Tahukah kalian apa arti Madakaripura itu? Madakaripura sendiri diambil dari 3 nama, yakni Mada yang berarti nama Pati Gajah Mada, Kari yang berarti peninggalan, dan Pura yang berarti bersemedi atau sembahyang. Jadi, menurut cerita masyarakat setempat, Pati Gajah Mada menghabiskan sisa waktu hidupnya untuk bersemedi di air terjun ini dan dibuatkan patung yang berada di belakang saya ini. Tempat ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Pati Gajah Mada sebelum akhirnya ia moksa. Akses menuju air terjun Madakaripura sangatlah mudah dilalui karena masih berada satu jalur dengan Bromo. Untuk sampai di lokasi, dari exit Tol Tongas kemudian menuju ke arah selatan. Sampai di perempatan Pasar Lumbang, belok ke kanan mengikuti jalan raya hingga sampai di lokasi. Setelah sampai di pintu masuk air terjun Madakaripura, wisatawan kemudian harus melakukan trekking untuk sampai ke titik air terjun. Perjalanan trekking dari pintu masuk kurang lebih 1 sampai 1,5 km atau sekitar 20 menit saja. Perjalanan ini dilakukan di sepanjang jalur setapak yang berliku di samping sungai. Saat Anda sudah mendekati titik air terjun, terdapat lembah sungai menyempit semacam ngarai yang terbentuk akibat erosi aliran air sungai di bagian hulu sungai, di mana arus sungai kuat dan deras. Hal ini membuat suasana di bawah air terjun seolah sedang turun hujan. Ini karena air yang menetes dari segala arah membuat area sekitarnya tampak seperti sedang gerimis. Nah, di sini wisatawan disarankan memakai jas hujan. Dan di sekitar sini juga ada banyak pedagang yang menjual jas hujan sekali pakai. Setelah melewatinya, sampailah kita di titik air terjun Madakaripura. Untuk vegetasi dan cuaca, dinding tebing ditumbuhi lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan tropis karena tingkat kelembapan yang tinggi. Cuaca di area ini lembab dan sejuk dengan curah hujan yang tinggi, sehingga air terjun relatif tidak pernah kering. Masyarakat percaya bahwa air terjun ini abadi, sebab aliran airnya selama ini terus ada dan tidak pernah mengalami kekeringan. Di balik keindahan air terjun Madakaripura, tentunya ada potensi bencana yang bisa terjadi seperti banjir bandang ketika turun hujan dari daerah atas sana. Kondisi ini akan sangat berbahaya bagi para wisatawan apabila tidak ada mitigasi bencana. Untuk mitigasi bencana yang dilakukan adalah ketika terjadi hujan, masyarakat di daerah atas sana akan menghubungi petugas yang mengelola air terjun Madakaripura untuk segera menutup tempat wisata ini.
dan mengevakuasi wisatawan yang masih ada di dalam. Namun biasanya ketika memasuki musim hujan, petugas memberlakukan jam kunjung hingga siang saja. Selain itu, di sekitar jalan trekking ada rambu-rambu peringatan. Dengan adanya tempat wisata di air terjun Madakaripura, terjadi globalisasi di bidang budaya. Globalisasi yang terjadi adalah penggunaan bahasa masyarakat setempat yang awalnya menggunakan bahasa Jawa berubah menjadi menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa asing lainnya. Dikarenakan banyaknya wisatawan lokal dan asing yang berkunjung ke air terjun Madakaripura. Hal ini juga berdampak kepada perekonomian masyarakat yang meningkat, dikarenakan adanya lapangan pekerjaan baru seperti menjadi tour guide, menjadi tukang ojek, menjadi penjual jas hujan, ataupun membuka warung-warung di sekitar tempat wisata. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berharap kepada pemerintah setempat agar mengembangkan tempat wisata ini menjadi lebih menarik lagi, terutama memperbaiki jalur trekking agar para wisatawan mudah untuk menuju titik air terjun. Harapan saya ingin air terjun Madakaripura bisa menjadi secantik dan semenarik air terjun yang ada di Kota Batu yang ramai pengunjung, karena dengan ramainya pengunjung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai air terjun Madakaripura. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Lembang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, saya Adinda Putri Wijaya, mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.